Oke, selanjutnya kita akan coba menjawab soal nomor 3 mengenai turunan berarah. Cuman sebelum kita membahas soal ini, saya akan coba sedikit mengulas yang mengenai turunan parsial. Karena saya melihat bahwa ada beberapa teman-teman yang memang masih bingung gitu, bagaimana cara melakukan turunan parsial. Nah, di sini akan coba saya sedikit jelaskan lagi ya materinya. Oke, nah di sini turunan parsial. Nah, sebelum kita coba membahas turunan parsial, kita akan coba melihat dulu turunan biasa ya. Jadi di Mada 1A kan kita sudah belajar nih. Jadi contoh, misalkan saya punya fungsi fx itu sama dengan misalkan 2x pangkat 3. Nah, kalau kita turunkan, berarti kan di sini f aksen x ya. Jadi kalau kita turunkan, berarti duanya kita tulis ulang. Duanya kita tulis ulang. Nah, yang kita turunkan si x pangkat 3-nya. Jadi kan di sini kita turunkan berarti pangkatnya ini kali ke depan. Jadi pangkatnya ngali ke depan, terus x-nya kita tulis ulang, terus pangkatnya berkurang 1. Jadi kayak gini. Nah, ini tinggal dikalikan aja, kayak gitu. Nah, ini di turunan di Mada 1A, ini contoh lagi. Misalkan saya punya fungsi fx itu sama dengan sekarang 5x pangkat 2, kayak gitu. Nah, berarti kan kalau kita turunkan menjadi f aksen x, itu kan sama dengan 5-nya kita tulis ulang, x pangkat 2-nya kita turunkan. Jadinya kan 2x. Kayak gitu. Nah, sama halnya dengan turunan parsial di sini. Nah, di sini turunan parsial menggunakan dua variabel. Di sini ada variabel bebasnya. Ada variabel x dan ada variabel y. Nah, ketika nanti si fungsinya itu kita turunkan terhadap x. Jadi kalau kita turunkan terhadap x, maka y-nya itu akan menjadi konstanta. Dia akan bersifat seperti angka-angka yang di sini. Jadi dia akan bersifat seperti 2, seperti 5. Dia kan 2 sama 5 ini kan konstanta ya. Nanti y-nya akan bersifat seperti konstanta. Nah, kemudian kalau dia itu kita turunkan terhadap y, maka x-nya itu bersifat seperti konstanta, gitu, kebalikannya. Nah, jadi contoh nih, misalkan saya punya fungsi x pangkat 2 gitu ya. Nah, fungsi x pangkat 2 ini saya turunkan terhadap x. Kalau ini saya turunkan terhadap x, maka hasilnya adalah 2x. Ya kan? Nah, tapi ketika x pangkat 2-nya ini kita turunkan terhadap y, di sini do x pangkat 2 per do y, hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena x pangkat 2-nya ini menjadi konstanta. Konstanta diturunkan hasilnya adalah 0. Ingat ya, konstanta diturunkan hasilnya menjadi 0. Jadi contoh misalkan 5. 5 ini saya turunkan terhadap x. Hasilnya langsung aja 0. Contoh lagi misalkan 5 ini saya turunkan terhadap y. Hasilnya sama aja 0. Karena dia konstanta. Kayak gitu. Nah, contoh lagi. Misalkan di sini saya punya fungsinya kayak gini. 2xy. Ini saya turunkan terhadap x. Nah, kita turunkan terhadap x, berarti kan di sini kita bisa lihat bahwa y itu sama dengan konstanta. Ya kan? Y-nya itu sama dengan konstanta. Nah, berarti di sini itu bisa kita ubah bahwa si y ini itu bisa kita keluarin dari turunannya. Jadi kita bisa buat di sini itu sama dengan 2y-nya itu kita keluarin, yang kita turunkan cuman si x-nya aja per 2x. Jadi hasilnya sama dengan 2y. Kayak gitu. Jadi sama kayak yang di sini kan konstanta nih, konstanta keluarin aja, nggak usah diikutin dalam turunan, kayak gitu. Nah ini seringkali kebalik gitu. Jadi hati-hati kalau dia itu misalkan kayak tadi ya, misalkan di sini x pangkat 3, kita turunkan terhadap x, itu hasilnya adalah 3x pangkat 2. Nah tapi ketika nanti x pangkat 3 kita turunkan terhadap y, hasilnya adalah 0, kayak gitu. Nah, cuman kalau ini soal ini saya modifikasi menjadi uh, do x pangkat 3 dikali y pangkat 2 misalkan. Dibagi dengan do y. Nah, di sini kan kita lihat bahwa si x pangkat 3-nya ini menjadi konstanta kan. Nah, berarti x pangkat 3-nya kita tulis aja dulu. X pangkat 3 yang kita turunkan adalah si y pangkat 2-nya. Kayak gitu. Jadi hasilnya di sini adalah x pangkat 3 dikali dengan 2y.
kayak gitu. Jadi ini jangan sampai salah lagi ya antara turunan parsial kayak gini. Oke, kemudian di sini kita akan coba bahas ini untuk menjawab soal nomor 3 pada video berikutnya ya. Oke, saya tutup pengantar mengenai turunan parsial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.